Rasakan ini. Kurang ajar. Denai, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Kisanak. Luar biasa. Anak muda itu gerakannya seperti kelelawar. Siapa dia? Kita serang bersama-sama. Anak muda, ada hubungan apa kau dengan Sembara, Senopati Eng Alaga dari Mataram? Beliau adalah ayahku. Oh, sudah kuduga. Mengingat nama besar ayahmu, kami semua akan pergi. Mari. Blotong, ada apa? Blotong, ada apa? Nggak tahu. Tadi di sini ada orang, tapi sekarang sudah pergi. Di awal episode ini, kita menuju pada Sekar Arum yang ketika itu sedang sendirian, dan ia baru saja diselamatkan oleh Maesa dan Blotong dari gempuran Wirat Sangka, Naga Sariti dan Naga Percona. Kini ia memisahkan diri dari Mahesa karena ia tidak ingin mengganggu hubungan Maesa dengan Ayu Wulandari yang menurutnya tampak sangat akrab. Di malam itu, di markas company, tampak Kalagondang sedang melaporkan tentang lepasnya Grandong karena kelalaiannya. Saya memang pantas dihukum. Sudahlah, mudah-mudahan peristiwa itu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, agar kita lebih waspada. Beruntung Kiai Jamas sangat bijaksana, walaupun sebenarnya sebelum kejadian lepasnya Grandong, sang Kiai telah memperingatkan Kalagondang kalau ada orang yang akan mengelabuhinya. Kiai Basari pun kemudian mengatakan bahwa dengan lepasnya Grandong, maka Mak Lampir akan bertambah kuat. Oleh karena itu, mereka juga harus menggalang kekuatan. Namun yang menjadi masalah adalah bahwa mereka kini masih berada di penjara tersebut. Bagaimana mungkin mereka bisa menggalang kekuatan? Kita harus segera keluar dari sini. Baiklah, mari kita berdoa agar bisa keluar dari tempat ini tanpa mengundang keributan. Mari. Kapiten, lapor kapiten. Kapiten, lapor. Kapiten. Lapor kapiten. Ada apa kamu orang teriak-teriak? Ini kantor saya, berisik. Kiai Jamas dan teman-temannya kabur dari tahanan. Apa? Kabur? Hotberdome, kenapa mereka bisa kabur? Masih dikunci, Tuan. Kapten Belanda itu tampak sangat marah. Ia pun bertanya kepada prajuritnya siapa yang bertugas menjaga penjara. Prajurit itu dikatainya sebagai prajurit yang bodoh. Ia pun langsung diajar oleh Kapten William sebagai bentuk kekesalannya. Kini sang kapten pun memanggil Sudawirat sebagai wakilnya. Saya tidak habis pikir. Mereka bisa keluar, sedangkan pintu penjara masih terkunci. Kenapa? Mereka mempunyai kesaktian yang sama dengan Malampir. Bisa datang dan pergi seperti asap. Dan kita tidak mungkin menghadapi mereka dengan senjata. Hotberdome! Apa harus dibiarkan? Oh, tentu tidak. Kita harus... Tentara company mencari orang-orang gagah untuk bekerja pada company. Kalian akan diberi upah yang tinggi. Ya, orang-orang company itu memang licik. Mereka pun kini membuat sayembara untuk mendapatkan jago-jago sakti guna menangkap kembali para kiai yang telah meloloskan diri dari penjara.
Mereka pun menjanjikan akan memberikan hadiah yang besar terhadap para pendekar yang akan ikut dalam acara tersebut. Di hari itu, tanpa adu tanding pun segera dilaksanakan. Jago-jago dari desa-desa sekitar pun mulai berdatangan dan ikut andil di arena pertempuran. Mereka terdiri dari jago kampung, para pendekar bayaran, ataupun para perampok yang menguasai wilayah-wilayah di sekitar markas company tersebut. Namun sejauh ini, tampaknya para pendekar yang terjun ke arena pertarungan masih belum ada yang memiliki kepandaian yang tinggi dan mumpuni. Mereka hanyalah pendekar-pendekar biasa dengan kelebihannya masing-masing. Setelah mengalahkan lawan-lawannya, pendekar itu pun kini kembali menantang pendekar yang lainnya. Lalu salah satu dari peserta lomba yang sedang menonton pertarungan tersebut pun segera masuk ke dalam arena pertempuran dengan sangat percaya diri. Orang itu sepertinya memiliki kelebihan yang cukup unik, sebab kekuatannya terletak pada kepala dan ia juga kebal terhadap pukulan dan tendangan lawan. Hal itu terbukti pada pertempuran tersebut, di mana ia berhasil memukul lawan dengan kepalanya. Kasih dia pekerjaan. Iya. Mungkin besok akan lebih ramai. Sebab Ki Sampar Angin dari Gunung Slamet, Bugel Kaliki dari Gunung Sumbing, dan kalau tidak salah, Setan Bongkok dari Gunung Merbabu juga ikut dalam pertandingan. Aku heran, untuk apa company mengadakan adu jago? Ya, mereka akan dijadikan pengawal-pengawal kelas nomor 1. Kalau soal itu sih aku sudah tahu. Tapi apa tujuannya? Ya, mungkin untuk menghadapi para pendekar yang merasa kurang puas terhadap mereka yang menjalin persahabatan antara Sinuwun Sultan Amangkurat. Menurut kabar, company sudah menangkap Kiai Jamas dan para sahabatnya. Apa betul? Sudah lepas. Telat kamu. Hah? Mereka kabur dari penjara? Mereka itu orang-orang sakti Mandraguna. Kalau mereka lepas dari penjara, menurutku ya wajar saja. Di warung yang ramai itu, tampak juga Nyi Parwati yang sedari tadi sedang menguping pembicaraan orang-orang kampung dengan pemilik warung tersebut. Mereka pun dapat menyimpulkan bahwa company memang sengaja mengumpulkan jago-jago dunia persilatan untuk menghadapi Kiai Jamas dan kawan-kawannya. Di malam itu tampak berdatangan pendekar-pendekar sakti yang dikatakan oleh pemilik warung siang tadi. Salah satunya adalah Setan Bongkok dari Gunung Merbabu yang ketika itu tampak sedang memesan kamar penginapan. Namun pelayan penginapan tersebut pun mengatakan bahwa kamar sudah penuh. Setan Bongkok itu pun mengatakan bahwa dirinya tahu kalau masih ada 2 kamar yang kosong. Pelayan itu pun mengatakan bahwa memang masih ada 2 kamar yang kosong, namun bukan berarti tidak ada penghuninya, sebab kamar tersebut telah dipesan terlebih dahulu oleh orang lain. Setan Bongkok itu pun menjadi kesal dan marah terhadap pelayan itu, apalagi kemudian dirinya disuruh untuk mencari penginapan yang lainnya. Kau belum tahu siapa aku? Hei, Setan Bongkok! Aku dengar kau orang yang tersohor gagah. Kenapa main kasar pada pelayan? Kamar itu sudah aku pesan. Jadi lebih baik kau tidur di tritisan saja. Kucing air lagi.
Setan bongkok tampak sangat marah mendengar kata-kata wanita yang belum kelihatan batang hidungnya itu. Ia pun kemudian segera berlari keluar penginapan, sembari menyuruh orang itu untuk keluar dari persembunyiannya atau menampakkan diri. Wanita yang ternyata Nyi Parwati tersebut pun tampak berada di atas atap kamar penginapan yang ada di situ. Setan bongkok pun akhirnya dapat melihat siapa orang yang telah berani menghinanya. Ia pun kemudian segera melompat menuju ke hadapan Nyi Parwati. Pendekar dari Gunung Merbabu itu pun tampak senang karena kini ia bisa melihat dengan jelas wajah orang yang berani mengejeknya. Ia pun kemudian menjadi marah besar sebab Nyi Parwati menantangnya. Dedengkot Gunung Merbabu itu pun langsung mengejar Nyi Parwati yang sengaja menjauh dari penginapan tersebut agar pertarungannya dengan setan jelek itu tidak mengganggu ketenangan orang lain. Memang berani, layani seranganku. Jangan menghindar terus. Baik. Walaupun Nyi Parwati telah berhasil membunuh setan bongkok dari Gunung Merbabu dengan pukulan kala marutanya, namun ternyata ia juga terluka dalam karena pukulan setan bongkok yang juga berhasil bersarang di tubuhnya. Kini wanita itu pun merasakan sesak di dadanya. Ia pun kemudian segera masuk ke dalam penginapannya melalui jendela agar tidak diketahui oleh orang lain ataupun penjaga penginapan, sebab waktu sudah hampir menuju dini hari. Setelah meletakkan pedangnya, Nyi Parwati pun menuangkan air di gelasnya, lalu mengambil obat dari balik sabuk di pinggangnya dan segera meminum beberapa buah pil untuk menyembuhkan luka dalamnya. Selanjutnya, Ibu Arya Soma itu pun bersemedi untuk memulihkan tenaganya yang cukup terkuras karena melayani setan bongkok yang termasuk salah satu tokoh sakti dedengkot aliran hitam. Kini kita menuju pada rombongan Kiai Jamas yang telah bebas dari penjara company. Mereka semua pun kini menuju ke arah selatan, sebab firasat sang kiai mengatakan bahwa mereka akan menemukan sesuatu di sana. Akan tetapi tidak jelas kepastian tujuan mereka. Yang jelas mereka harus segera menuju ke arah selatan, sebab dengan menuju arah selatan sang kiai pun dapat memastikan bahwa mereka akan bertemu dengan orang yang membawa tombak pusaka keraton. Kiai Ageng Sebayu pun mengatakan bahwa jika mereka bertemu dengan company, maka mereka harus langsung melawan. Baik, kita ke selatan. Jika ketemu company, kita harus langsung melawan. Jangan seperti yang sudah-sudah. Kita mau ditangkap begitu saja hanya karena manut pada perintah Kanjeng Sultan untuk tidak melawan company. Setuju. Ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh Kiai Jamas, sebab kini mereka benar-benar bertemu dengan para pencuri pusaka keraton. Nyi Waring Ireng kini tidak bersama dengan muridnya saja, namun ia telah meminta bantuan
Ki Hajar Teluh yang merupakan kakak seperguruannya. Kiai Jamas dan yang lainnya pun kemudian segera melompat jauh menghadang orang-orang jahat tersebut. Kiai, sepertinya laki-laki itu Ki Hajar Teluh. Benar. Waring Ireng, lebih baik kau serahkan tombak pusaka keraton kepada kami sebelum kami mengambilnya dengan kekerasan. Silahkan saja ambil. Walaupun dengan kekerasan, itu lebih berarti bagiku. Biar aku yang menghadapi Kiai. Aku akan menghadapi perempuan tua itu. Hei perempuan tua, aku yang akan merebut tombak pusaka keraton itu. Oh, jadi kau yang ingin mengambilnya dariku. Coba saja. Jangan sombong kau perempuan tua. Ya. Kau jangan ikut campur. Ya, mendadak saja muncullah pengemis tangan 1000 yang langsung diadang oleh Ki Hajar Teluh. Lelaki tua itu pun menanyakan mengapa pengemis tangan 1000 ikut campur di dalam urusannya. Ki Widura pun menjawab bahwa apa salahnya jika dirinya membantu istrinya sendiri. Ki Hajar Teluh pun mengatakan bahwa pengemis tua itu berarti ingin cepat mati. Tampaknya Ki Hajar Teluh belum mengetahui siapa orang yang sedang dihadapinya, sebab ia tampak menganggap remeh pengemis tangan 1000. Selanjutnya terjadilah pertarungan sengit di antara mereka. Dasar orang-orang licik, merasa mendapatkan lawan-lawan yang tangguh. Ketiga maling itu pun langsung kabur, sebab mereka tahu kalau mereka akan celaka sendiri jika terus berada di tempat tersebut. Kiai Jamas pun yakin kalau ketiga orang itu akan mencari bantuan lagi agar kedudukannya semakin kuat. Di tengah pembicaraan para kiai itu, mendadak mereka dikejutkan dengan suara pengemis tangan 1000 yang sedang merayu Nyi Parwati agar mau memaafkan dirinya. Namun sepertinya wanita itu masih saja terbawa emosi dan sulit menerima suaminya kembali. Walaupun sebenarnya ia masih segan dan gengsi untuk memaafkan suaminya di hadapan banyak orang. Melihat semua itu, Kiai Jabat pun kemudian memanggil Kalagondang dan menugaskan kepada Raja Jin Merah tersebut untuk membantu pengemis tangan 1000 guna menaklukkan hati Nyi Parwati, istrinya.
Ayo dong sayang, jelaskan apa salah Kakang. Tak punya perasaan. Aduh, perasaan apa? Perasaan cinta. Cinta Kakang sama Diajeng kan lebih besar daripada Gunung Merapi. Diajeng. Dia haus laki-laki. Yang benar? Sudah pernah belum? Dulu sih sering, tapi sekarang nggak lagi. Nah, justru berhenti itulah jadi ketagihan. Apa iya ya? Yai, lihat yayangku tadi. Maaf, aku sendiri tidak tahu kemana perginya. Baru mau baikan, udah kabur lagi. Tunggu Ki, aku mau bicara. Apa yang Ngoke bicarakan dengan pengemis tangan 1000? Pengemis tangan 1000 perlu tahu tentang hilangnya pusaka keraton. Dia pendekar putih yang kelihatan masa bodoh, tapi penuh keprihatinan pada negara. Iya. Mari kita kejar Nyi Waring Ireng. Jangan sampai mereka mencapai Laut Selatan. Kenapa kalau mencapai Laut Selatan? Aku tidak bisa menjelaskan secara rinci. Ternyata sedari tadi Nyi Parwati sedang berada di atas pohon dan menyaksikan semua yang terjadi dan juga mendengar pembicaraan para kiai tersebut. Kini para kiai itu pun segera mengejar Nyi Waring Ireng yang lari menuju ke Laut Selatan. Nyi Parwati pun menjadi cukup terkejut setelah mendengar bahwa pusaka keraton telah hilang. Ia pun kemudian bertekad untuk mencari pusaka tersebut, sebab menurut kitab Somala, barang siapa yang memiliki tombak amal Qurani, maka ia akan mendapatkan kemuliaan. Oleh sebab itu, Nyi Parwati pun akan bersungguh-sungguh dalam mencarinya. Kini kita menuju pada Mak Lampir yang di saat itu sedang meminta bantuan kepada Pukulun Kalamercu untuk melepaskan Grandong dari belenggu Jala Sutra Dewa Kalagondang, sebab ia sendiri tidak mampu melepaskan Jala Sakti tersebut. Setelah dipanggil beberapa kali, Dewa Kegelapan itu pun muncul dan mempertanyakan mengapa Mak Lampir memanggilnya. Si Lampir pun menjelaskan tentang permasalahan yang sedang dihadapinya terkait dengan Grandong. Lampir, Jala Sutra Dewa sangat kuat dan alot. Dia dijalin dengan susunan yang rumit, sehingga tidak mudah melepaskan diri dari jelatannya. Hamba mengerti Eyang Pukulun. Karena itulah hamba mohon bantuan Eyang Pukulun untuk membebaskan si Grandong. Baik, kau lihatlah. Yuk! Kemana Jala itu? Lampir, Jala Sutra Dewa itu senjata yang sangat istimewa. Dia sudah kembali pada tuannya. Lalu, kemana si Grandongnya? Grandong, kau bebas Grandong. Selamat tinggal. Apa pendapatmu? Melihat tanda-tanda kematiannya, dia sepertinya kena serangan Aji Kalamaruta. Hah? Kalamaruta? Iya, Kalamaruta. Aku dengar Aji Kalamaruta itu hanya dimiliki oleh Kisomala, si iblis beracun. Apakah iblis beracun itu masih hidup? Menurut kabar, setelah dia bentrok dengan Gundala Seta 30 tahun yang lalu, Kisomala menghilang. Siapa sangka dia muncul lagi di sini. Tirta pun langsung mengajak Citrasena untuk menyingkir dari tempat itu setelah mendengar pembicaraan orang-orang tersebut. Ternyata dahulu Ki Ganjar Somala juga pernah bentrok dengan Gundala Seta, walaupun kemudian ia dapat dikalahkan. Di sisi lain, tampak Grandong
yang sedang berlatih bersama dengan Jabang Sangara, anaknya sendiri. Makhluk jelek itu tampaknya ingin menjajal kesaktian anaknya sekaligus untuk melatih otot-otot tubuhnya yang beku selama beberapa waktu, sebab ia tidak bisa bergerak setelah dibelenggu oleh Jala Sutra Dewa Kalagondang. Mak Lampir pun tampak menyuruh Jabang Sangara untuk menyerang ayahnya dengan bersungguh-sungguh dan jangan sampai menyerah walaupun ia sudah terbanting berkali-kali. Nenek setan itu tampak sangat senang karena Jabang Sangara memiliki semangat yang tinggi walaupun ia masih kalah dengan ayahnya. Lalu si lampir itu pun tampak terkejut setelah Grandong mengeluarkan pukulan saktinya. Yang kau hadapi itu adalah anakmu sendiri, darah dagingmu sendiri. Apa kau tega mau membunuh darah dagingmu sendiri? Kau tidak apa-apa, nak? Tidak apa-apa. Kau tidak apa-apa, kan? Iya, tidak apa-apa. Kakang, bagaimana pendapatmu? Pendapat? Pendapat apa? Setan bongkok itu tewas terkena serangan Aji Kalamaruta. Apakah mungkin Kisomala masih hidup? Aku rasa tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Ya, menurut cerita guru, pada pertarungan puncak, salah seorang pasti ada yang terluka, atau tewas, atau kedua-duanya akan terluka. Dan Kisomala sudah menghilang selama 30 tahun. Jadi kemungkinan besar, dia sudah tewas. Aku tahu. Menurut Paman Widura, alias pengemis tangan 1000, Bibi Parwati mempunyai Aji Kalamaruta. Kalau memang Kisomala sudah tewas, berarti setan bongkok itu dibunuh oleh Bibi Parwati. Iya kan? Iya. Benar sekali. Memang cerdas pemikiran kedua pendekar sakti itu. Mereka memiliki pemikiran yang sama. Namun yang menjadi pertanyaan mereka kini adalah, mengapa Nyi Parwati membunuh setan bongkok dari Gunung Merbabu tersebut? Apakah istri pengemis tangan 1000 itu memang ingin membunuh orang-orang golongan hitam, atau hanya ingin menjajal ilmu pamungkasnya? Yang jelas mereka tidak mengetahui alasannya. Akan tetapi Tirta berharap bahwa Nyi Parwati tidak terbakar oleh rasa penasaran dan mencoba ajian Kalamaruta yang sangat mematikan itu terhadap setiap orang yang dihadapinya. Sebenarnya Tirta sendiri pernah terkena ajian Kalamaruta, namun ia tidak sampai tewas dan ia diselamatkan oleh Ki Bagaspati. Pusaka keraton hilang, sementara Sultan ingin bekerja sama dengan kompeni. Dan kompeni itu benar-benar jahat. Mereka mengumpulkan para pendekar yang mau bekerja sama untuk diadu domba dengan para pendekar yang memusuhi mereka. Itu tak boleh dibiarkan. Mereka harus disingkirkan. Apa yang sudah terjadi? Kami dari Boyolali. Kami dalam perjalanan menuju Kertosono. Tiba-tiba kami dihadang perampok. Telang ini. Terima kasih di sana. Istirahat dulu di sini. Lalu kamu cari padukuhan untuk mengobati lukamu. Baik, di sana. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.